Kisah Cut Jahara Pona lulusan SD berbekal tape recorder bikin istana dan PM Malaysia termakan hoaks. Tahukah Anda bahwa pernah ada berita hoaks yang sangat menghebohkan pernah terjadi di Indonesia pada dekade 1970-an yang dilakukan Cut Jahara Pona dan suaminya. Hoaks yang dibuat Cut Jahara Pona dan suaminya itu bukan hanya membuat masyarakat seantero negeri percaya dan termakan hoaks yang dibuatnya. Bahkan sampai sekelas ulama besar, wakil presiden dan perdana menteri Malaysia kala itu pun ikut percaya. Tidak hanya itu, hoaks yang dibuat pasangan suami istri asal Kabupaten Pidie, Aceh tersebut sampai menyita perhatian dunia di mana sejumlah media internasional sampai datang dan ikut memberitakannya. Namun akhirnya cerita bualan itu pada akhirnya terbongkar. Yang cukup mencengangkan, Cut Jahara Pona yang cuma lulusan SD itu bisa membodohi orang-orang hanya dengan berbekal sebuah tape recorder saja. Hoaks yang dibuatnya Cut Jahara adalah mengaku tengah mengandung janin yang sudah bisa bicara dan bisa melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Karena hoaks yang dibuatnya itu, Cut Jahara Pona dijuluki sebagai penipu kelas kakap dunia. Bagaimana kisah Cut Jahara Pona hanya berbekal tape recorder bisa membuat istana dan PM Malaysia kala itu termakan hoaks? Awal mula, cerita ini bermula pada dekade 1970-an, di mana Cut Jahara mengaku kepada orang-orang tengah mengandung janin yang bisa berbicara dan mengaji, meski masih di dalam kandungan. Warga yang penasaran akhirnya berbondong-bondong mendatangi rumah Cut Jahara dan menempelkan di telinganya untuk mendengarkan sang janin berbicara atau mengaji. Bukan saja masyarakat, para ulama dan tokoh pemerintah setempat pun ikut berdatangan untuk membuktikan sendiri kebenaran berita tersebut. Mereka bahkan rela mengantri cukup panjang dan berlama-lama hanya untuk mendengarkan secara langsung janin bicara dan mengaji yang dikandung oleh Cut Jahara Pona. Hasilnya, setiap orang yang menempelkan telinga pada perutnya pun mengaku mendengarkan suara bayi bicara atau mengaji. Berita itu kemudian sangat cepat menyebar dan makin dipercaya sebagai sebuah kebenaran. Dianggap mukjizat. Hoaks ini semakin dipercaya publik saat itu karena sejumlah ulama malah memberikan pernyataan yang mendukung bahwa kebohongan Cut Jahara Pona itu adalah sebuah kebenaran. Di antaranya adalah Buya Hamka, pendiri Majelis Ulama Indonesia yang memberikan pendapat dan pembenaran. Padahal Buya sebenarnya meragukan ada janin dalam perut bisa bicara dan mengaji. Buya Hamka sebenarnya tidak percaya, dia hanya memberi reaksi saat ditanya wartawan dengan menyatakan kalau Tuhan menghendaki memang bisa terjadi. Pendapat senada juga disampaikan sejumlah ulama lainnya yang mengatakan bahwa janin bisa mengaji di dalam perut merupakan bukti dan mukjizat kekuasaan Allah. Demikian juga dengan Kiai Haji Muhammad Dahlan, Menteri Agama kala itu juga ikut memberikan komentar di media massa dan membenarkan cerita itu. Pendapat dan pernyataan yang terkesan membenarkan tersebut kemudian membuat masyarakat makin percaya dan menganggap cerita Cut Jahara Pona bukan hoaks tapi sebuah kebenaran. Sontak saja, kabar ini menjadi pemberitaan yang ramai diberitakan di berbagai surat kabar dan media massa saat itu dan dengan cepat dipercaya seantero tanah air. Diundang ke istana. Pihak yang termakan hoaks Cut Jahara Pona ini bukan saja masyarakat dan para ulama, melainkan juga istana. Itu terjadi setelah wakil presiden era Presiden Soeharto kala itu, Adam Malik sampai mengundang Cut Jahara Pona dan suaminya datang ke istana. Tujuannya tidak lain karena sang wapres ingin secara langsung membuktikan kebenaran janin bicara dan mengaji dalam perut Cut Jahara Pona. Setelah Adam Malik menempelkan telinganya ke perut sang calon ibu itu, ia mendengarkan suara mengaji. Dipercaya PM Malaysia, kabar janin ajaib yang dikandung Cut Jahara Pona sampai juga ke telinga Perdana Menteri Malaysia kala itu Tengku Abdul Rahman Putra. Serupa dengan Adam Malik, PM Malaysia itu juga percaya bahwa janin dalam perut bisa mengaji itu benar adanya. Ia menyatakan bahwa semua bisa saja terjadi jika Tuhan menghendaki. Bukti yang paling nyata adalah perawan Maria yang juga bisa melahirkan bayi Isa. Begitu anggapan yang berkembang kala itu yang umumnya merujuk kasus Cut Jahara dengan mukjizat perawan Maria. Hermal Susilo diancam dibunuh. Saat seantero negeri percaya dengan hoaks yang dibuat Cut Jahara, hanya ada satu orang yang meragukannya. Dia adalah Herman Susilo, Kakanwil Kesehatan DKI Jakarta saat itu. Herman menyatakan bahwa tidak mungkin janin dalam kandungan sudah bisa berbicara, apalagi melantunkan ayat-ayat di Al-Quran.
Alasannya, karena bayi dalam perut masih tidak bisa membuka mulut atau bernapas secara normal sehingga tidak mungkin bisa pula mengeluarkan suara. Karena menyampaikan satu-satunya pendapat yang berbeda itulah Herman Susilo sampai mendapat ancaman akan dibunuh dari orang-orang yang percaya dan fanatik bahwa janin tersebut bisa mengaji. Akibat ancaman-ancaman pembunuhan yang diterimanya itu, Herman Susilo sampai memutuskan bersembunyi dan menghilang, tidak mau diperiksa. Pendapat Herman Susilo yang berbeda dari mayoritas itu kemudian memunculkan gelombang ketidakpercayaan yang mulai bermunculan. Sampai akhirnya tim medis dan RSPAD Gatot Subroto, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Kejaksaan Agung dan Polri memutuskan ikut turun tangan akibat kebohongan yang ditimbulkan di seantero tanah air. IDI pun ingin memeriksa kandungan Cut Jaharapona pada 13 Oktober 1970. Akan tetapi sang calon ibu itu tidak bersedia dan meminta pemeriksaan ditunda minggu depan. Sepekan kemudian, pemeriksaan kandungan dan janin dalam perut Cut Jaharapona bisa dilakukan. Hasilnya, tim medis tidak menemukan adanya tanda-tanda janin dalam perut Cut Jahara. Kedok terbongkar. Kebohongan Cut Jaharapona ini akhirnya dibongkar oleh Panglima Daerah Kepolisian, sekarang disebut Kapolda, Kalimantan Selatan Brigjen Abdul Hamid Suwasono. Caranya, dengan memancing Cut Jahara dan suaminya untuk datang ke Banjarmasin, karena ia dan istrinya percaya dan ingin mendengarkan langsung janin tersebut mengaji di dalam perut. Cut Jahara dan suaminya percaya dan langsung memenuhi undangan Abdul Hamid. Dengan taktik tersebut, sejumlah poluan memaksa membuka pakaian Cut Jaharapona dan menemukan bahwa perempuan itu ternyata tidak sedang mengandung janin alias tidak hamil. Kain yang melilit pada perut Cut Jahara akhirnya bisa dibuka dan didapati ada sebuah tape recorder yang selama ini digunakan untuk menyebarkan hoaks janin bicara dan mengaji. Cut Jahara dan suaminya sempat berhasil melarikan diri, tapi kemudian bisa ditangkap. Keduanya akhirnya juga dipenjara karena telah menyebarkan hoaks. Belakangan diketahui bahwa motif penyebaran hoaks itu hanya untuk mendapatkan uang pemberian dari orang-orang yang percaya bahwa kebohongan yang dibuat Cut Jaharapona dan suaminya itu. Tapi recorder sendiri menjadi barang yang masih sangat asing bagi masyarakat saat itu. Hanya orang-orang tertentu yang bisa memilikinya kala itu. Tapi tidak diketahui dari mana pasangan suami istri tersebut mendapatkan tape recorder yang dipakai untuk membodohi banyak orang saat itu. Sementara pendapat Herman Susilo yang saat itu berbeda dari kebanyakan, ternyata adalah kebenaran. Herman Susilo sendiri akhirnya meninggal dunia pada 1998.